Oke, halo guys, ketemu lagi sama kita ya, Jagat Dita Motor Channel. Yuk, ini kasus Honda Beat yang kemarin ya. Setelah dirakit, ya silinder kopnya udah dimasuk, silinder kopnya udah dipasang, dengkol-engkol nggak hidup. Eh, ya seperti yang kita ketahui ya, kemarin tuh memang sengaja nggak dibuka ya, bagian eh, bloknya ataupun bagian sehernya. Bagian pistonnya nggak sengaja kita nggak buka dikarenakan ya piston baru gitu kan, waktu dibilang dibongkar ganti eh, ganti gigi pompa oli gitu kan, katanya emang sekaligus ganti piston. Nah ternyata emang bener ganti piston kan, kelihatan dari keraknya itu yang masih baru gitu ya, masih sedikit keraknya, masih mudah untuk dibersihin. Nah, jadi kenapa kok nggak hidup-hidup, udah dipancing dari lubang busi kan, kita isi oli, dengkol juga, kompresnya masih hilang juga. Akhirnya saya bertanya-tanya gitu kan, dan menduga-duga. Nah, dugaan saya ring pistonnya itu ketemu. Tapi kalau ring pistonnya itu ketemu, bentar ya. Ini saya ambilkan piston. Jadi gini, kalau emang ring pistonnya itu ketemu, itu berarti ini kan ring kompresi ini yang pertama ya, yang saya putar ini ring kompresi satu. Ya kalau salah urutannya di komentar aja ya di bawah ya. Ini ring kompresi 2 yang tengah nih. Saya memikir kalau itu tuh yang salah ringnya, ya ringnya itu ketemu seperti ini gitu kan. Jadi mungkin harus dikasih oli aja sedikit, habis itu dia engkol-engkol, dia muter lagi nih. Ketika dia udah muter seperti ini aja, ini udah ketemu ini kompresinya, udah pasti udah hidup motornya gitu. Ya dalam pemasangan ring piston ini dia kan ada sudut-sudutnya nih. Karena dia ada 360 bagi 3, jadi setiap ring itu berhadapan sekitar 120 derajat. 120 derajat. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, jadi kalau ini udah geser kemari aja gitu, ada jarak sedikit, ini pasti udah bisa hidup motornya. Tapi kok nggak hidup-hidup gitu. Akhirnya saya coba bongkar lagi. Ini bongkarnya tadi malam sih sebenarnya. Tapi tadi malam itu cuman untuk mastiin kalau cuman ini ringnya aja gitu kan, itu kan gampang gitu kan. Cuman diatur sedikit aja jadi gitu. Oke. Nah, jadi di sini saya ambil ya pistonnya, udah saya lepas, sudah saya bongkar, piston sudah saya lepas, stang piston juga udah dicek masih bagus. Nah, ini dia pistonnya 1,25, posisinya nggak salah tadi malam ya. Pinnya ini di atas. Oke. Lantas kenapa kok nggak mau hidup? Jawabannya itu ada di sini. Kita perhatikan ya. Ini adalah sambungan ring kompresi 1 ya. Yang ini sambungan ring kompresi 1. Sementara mana ya? Nah, ini adalah sambungan ring kompresi 2. Nampak ya? Ini sambungan ring kompresi 2, yang ini sambungan ring kompresi 1. Itu berarti jaraknya berdekatan gitu kan. Tapi nggak masalah, ini masih bisa hidup selagi dia nggak ketemu antara ring 1 dengan ring 2-nya, ini nggak ketemu. Nah, tetapi yang menjadi masalah itu adalah ini, kenapa bisa sampai seperti ini? Ada korengnya gitu ya. Dan ini dia. Pistonnya itu ada pecah di sini, 1, 2. Ingat ya, ini adalah ring piston ya. Yang ini. Yang di tengahnya ini adalah spasi. Sama halnya dengan ini. Nah, ini ring piston, tengahnya ini adalah spasinya, pistonnya itu sendiri gitu. Baru ring lagi gitu kan. Nah, ini kondisinya, ini ada ring piston, di sini pecah, ring piston lagi, pecah lagi. Akhirnya ini ring kompresi ini tercepit ya, terhimpit, jadi nggak ada kerenggangan di sini. Kalau ini kan ada nih kerenggangannya nih. Nah, ketika mau dipasang baru dia ditekan kan di silindernya gitu. Oke, jadi kemungkinan penyebab Honda ini jadi seperti ini adalah oli masuk ke filter udara. Dari filter udara, oli dihisap lagi ke dalam ruang bakar. Nah, karena ada oli yang terhisap ke ruang bakar, karena kapasitasnya banyak, mengakibatkan oli bercampur dengan bahan bakar ditambah dengan kompresi piston. Jadi kompresinya itu bisa berlipat-lipat besarnya. Nah, karena kompresinya itu berlipat-lipat besarnya, maka ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ini tidak sanggup ya. Tidak sanggup
untuk menahan daripada beban kompresi itu sendiri, sehingga mengakibatkan pistonnya ini pecah ataupun lecet dan akhirnya kondisi motor jadi seperti ini. Itu teori saya, itu sepengetahuan saya yang saya pikirkan gitu kan, kenapa bisa jadi seperti ini. Kalau ada kawan-kawan yang lebih memahami, ya coba silakan di komen di bawah gitu ya. Oke, ini udah kita bongkar. Kita belikan piston yang baru. Ntar kita ambil dulu. Oke, ini bloknya ya, udah kita bersihkan. Packing-packingnya ini packing masih original, kemarin cuma dilem aja sama bengkelnya karena masih keras sekali ya bukanya. Dan ini adalah piston barunya. Piston barunya ini mereknya RKN ini buatan Thailand, sama-sama 1,25 juga ya kan. Ini ya, Japan quality. Mana ya? Tadi ada loh kata-kata buatan Thailand. Oh, tunggu bentar. Nah, ini ya di ringnya ini ada kata-kata dibuat di Thailand, Riken Corporation ya. Jadi RIK. Nah, di sini RIK nih, tapi kenapa di sini RKN? Saya juga nggak paham ini maksudnya gimana. Oke, yang jelas katanya Japan quality ya kan, Japan quality. Tapi karena memang orang yang nggak mau di quarter lagi kan, dan silinder bloknya dilihat masih cukup halusnya, baret kecil, mungkin bisa hilang lah ya, mungkin belum begitu ngasap, belum begitu parah. Tapi sejatinya kalau pistonnya dimasukkan nih langsung lapang tuh, nah langsung sampai ke sini. Itu mungkin karena masukinnya miring, kalau masukinnya lurus ini jatuh ini pistonnya, lobok. Tapi masih sepan lah ya, cuman udah gampang gitu. Nah itu terlalu gampang gitu ya, nggak begitu seret. Tapi biasanya kalau kita habis lemer itu pasti di sini aja masuk cuma segini tuh kalau dilepaskan. Ini bisa sampai masuk dalamnya sekali ya, dalam. Nah, ini bahkan sampai keluar gitu sini. Tanpa ada penekanan gitu. Kalau bagusnya sih menurut saya ini memang harus di quarter ulang, naikkan jadi 150 gitu kan. Atau enggak emang diperbos ulang atau ganti blok sekalian. Tapi ya namanya minim dana, nggak masalah. Kita pakai aja ini. Yang penting motor bisa hidup, dan rekomendasi berikutnya ini motor jangan dibawa jauh-jauh lah. Kalaupun mau dibawa jalan jauh itu ya 1 jam atau 2 jam perjalanan, istirahat, dinginkan mesin, habis itu lanjut lagi gitu. Jangan-jangan perjalanan 4 jam digeber terus non-stop ya, jangan. Dan singkat cerita, orangnya bilang ini motor kemarin tuh masih dalam tahap inrayan katanya kan. Terus dibawa ke Gunung Tua. Dari Pekanbaru ke Gunung Tua lewat Pasir Pengarayan. Itu jauh. Mungkin nggak ngebut, tapi mungkin nggak berhenti gitu, nggak ada istirahat. Dan sampai di kampung katanya motor tuh juga jarang di rumah, dibawa jalan terus sama anak-anaknya gitu kan, sama kemanakan-kemanakannya. Akhirnya pas dibawa ke Pekanbaru, di Petapahan, hancurnya motor ini, pecahnya piston ini. Oke, mungkin itu aja. Di sana juga ada kita bersihkan, jadi tinggal kita pasang ringnya, setelah itu kita rakit ya. Oke, nanti setelah ringnya dipasang kita kasih tahu lagi. Oke bro, ini udah kita pasang ring pistonnya. Nah, jadi urutan pemasangan itu yang pertama ya ring cacingnya dulu. Ring cacing itu yang ini, yang ulir-ulir di tengah ini. Lighting bagian bawah, bagian atas, yang tipis-tipis. Baru yang harus dipahami berikutnya itu ring kompresi 2. Kalau saya bilangnya ini ring kompresi 2 ya. Aduh, fokusnya kok gini buyar. Nah, ring kompresi 2 ini yang warnanya hitam di tengah. Setelah itu ring kompresi 1 ini yang warnanya agak putih ya di atas. Sementara itu harus dipahami juga, ini kan ada tanda ini R125, itu harus menghadap ke atas, jangan menghadap ke bawah ya, menghadap ke atas piston. Begitu juga yang di bawahnya ini ada tulisan R125, ini juga harus menghadap ke atas. Nah, kalau seperti ini kan ketemu nih, terlalu dekat gitu kan. Ini diatur jaraknya kira-kira 120, berarti kalau dari sini langsung ke dari sini ya 120, ini 90, kira-kira segini lah, atau bisa dibilang untuk membentuk huruf Y. Nah,
Untuk yang di sini sambungannya itu di bagian bawah, piston 2-nya di sini, piston 3-nya di sini. Boleh seperti itu. Oke, tinggal kita kasih pelumas sedikit, kita masukkan ke blok, kita pasang di stangnya, kita rakit ulang, nanti kita lihat lagi ya hasilnya gimana setelah kita ganti piston ini. Oke bro, ini motor udah kita pasang ya kan, udah kita rakit ulang. Oke, udah semua terpasang, knalpot masih ada di sana, saringan hawa belum kita pasang, dan selang pernapasan juga belum kita pasang ya kan. Jadi nanti kita coba kontak-kontak dulu ya, kontak-kontak dulu. Tujuannya agar bahan bakar di sini di selang ini ya itu padat langsung ke injektornya. Matikan, kontak lagi, matikan lagi, 3 kali cukup ya rasanya. Kontak lagi. Oke, ini masih piston masih baru, udah kita kasih pelumas sedikit, nggak apa-apa. Cara memanaskan motor ataupun cara menghidupkan motor pertama kali itu langsung kita starter ya. Setelah itu jangan digas dulu gitu. Oh ya, ini belum dipasang, nanti tujuannya kita lihat apakah ada oli keluar dari sini atau enggak ya kan. Nah, dan setelah kita hidupkan langsung setelah kita kontakkan langsung starter, jangan digas dulu sampai sekitar 10 atau 15 detik lah seperti itu. Setelah 10 sampai 15 detik baru kita mulai gas perlahan-lahan. Tujuannya agar piston tadi itu langsung terlumasi ketika motor langsung hidup ya kan. Kalau kita engkol-engkol dulu 4 atau 5 kali, berarti piston itu maju mundur tanpa ada pelumasan daripada mesin. Nah, itu menyebabkan motor piston tidak terlumasi, dan ya kemungkinan akan berakibat fatal pada piston baru, pada piston kita yang udah ada di motor kita juga, dan juga berakibat fatal pada bloknya. Nanti bisa jadi ringnya itu lebih cepat aus. Oke, kita coba hidupin dulu ya. Oke ya, rasanya cukup, motor bisa langsung hidup, hidup juga gampang, itu karena dikompresinya udah bener. Setelah itu nggak ngasap juga, walaupun kita nggak lemer ya, nggak kita karter. Terus dari sana juga nggak ada keluar oli sedikit pun atau muncrat-muncrat lah gitu kan dari pembuangan dari pernapasan yang untuk kesaringan hawa. Oke, berarti ini motor udah selesai, udah mantap. Tinggal kita pasang knalpot, pasang saringan hawa, pasang bodi, dudukan. Udah bisa kita buat notanya. Cair-cair, ya kan? Oke, kita pasang dulu ya. Oke bro, lanjut ya. Udah kita pasang semua bodi-bodinya, saringan hawa udah kita pasang. Knalpot juga udah dipasang, ya kan? Mana dia? Oh itu. Nah sekarang kita coba normal ya. Kalau kemarin itu waktu dikontakkan itu pompanya hidup dulu, baru dianya hidup lampunya. Udah kita reset juga. Nah inilah suaranya. Dapatin kali lah ya kan, soalnya piston nggak diganti, nggak dilemer bloknya, dan udah 125 juga, jadi ya sebegitulah, nggak bisa seperti baru, tapi setidaknya nggak kayak kemarin ya kan. Mudah-mudahan awet. Ingat, masa entrain kurang lebih 150 sampai 200 km pertama, jadi bisa dibilang 1 minggu lah, itu jangan dibawa ngebut-ngebut dulu. Oke, mantap ya kan. Jangan lupa subscribe dan juga tonton video-video kami yang lain. Berikan like-nya dan berikan komentar yang positif.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.